Jadi si pelaku ditangkap di sebuah hotel di daerah Jakarta Selatan. Hola netizen yang tercinta, Armor Toreador suami Cut Intan Nabila yang melakukan KDRT telah ditangkap di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sementara itu, Cut Intan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Bogor setelah melakukan visum di RSUD Cibinong. Kasus ini terungkap setelah Cut Intan mengunggah video dirinya mengalami KDRT dari suaminya. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan, terlihat Cut Intan dan suaminya terlibat cekcok di dalam kamar. Diakui Cut Intan, selama ini dirinya bertahan karena anak. KDRT yang dialaminya juga sudah terjadi lebih dari sekali. Selama 5 tahun menikah, banyak nama wanita yang mewarnai rumah tangganya. Bahkan beberapa merupakan teman Cut Intan. Cut Intan mengaku selama ini sudah mencoba menahan diri. Selama ini saya bertahan karena anak. Ini bukan pertama kalinya saya mengalami KDRT. Ada puluhan video lain yang saya simpan sebagai bukti. 5 tahun sudah berumah tangga, banyak nama wanita mewarnai rumah tangga saya. Beberapa bahkan teman saya. Sudah berkali-kali saya maafkan, tapi tidak pernah terbuka hatinya. Ternyata benar, perselingkuhan dan KDRT tidak akan pernah berubah. Maafkan saya jika selama ini menutup diri, membuat beberapa konten menyinggung. Saya seorang diri tidak pernah membuka aib rumah tangga saya. Saya jaga martabatnya. Hari ini saya sudah tidak bisa menahan semua sendiri. Ya, begitulah tulis Cut Intan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya Allah, Kak Intan, apa yang membuat kamu mempertahankan laki-laki seperti ini? Ganteng kagak, ya Allah, perilaku kayak gitu. 5 tahun loh Kak di KDRT, ya Allah. Nih ya, buat para wanita, kalau dapat laki yang suka main cewek, udah gitu suka main tangan ke kalian, langsung tinggalin, lepasin, jangan dipertahankan lagi rumah tangga seperti itu. Kadang yang bikin gua kesel, ada yang mempertahankan laki-laki seperti ini demi anak, kasihan sama anak. Dia aja sebagai laki ngelakuin itu ke lu, ke anak lu, nggak mikirin perasaan kalian, paham? Senangnya dalam hati, Cunguk udah ketangkap sama Polres Bogor. Kagak perlu Pandawara buat nangkut dia, diangkut sama Polres. Terima kasih Bapak, besar banget ya urusan beginian ya. Dan dia tuh ketangkapnya di hotel daerah Kemang. Apa mau kabur mas, mau kabur. Tuh anak bini udah lu sakitin, lu lari ya ke Kemang ya. Enak di hotel ya. Sekarang gimana mas, mendekam nanti di penjara. Lebih enak lagi say. Besok nih katanya polisi mau adain konferensi pers. Gue tuh penasaran aja berapa lama deh penjara yang bakal ditututin ke dia. Karena kalau misalnya gue cari di Google ya, bentar gue bacain. Itu ada yang bilang katanya 3 tahun. Ada juga bilang kalau misalnya kekerasan itu mengakibatkan muka fisik yang berat itu 10 tahun. Kalau menyebabkan dia kematian dalam kandungan segala macam itu 15 tahun. Jadi menurut gue kayak udah seberat-beratnya aja deh. Pokoknya seberat-beratnya deh. Dan jangan sampai damai, dan sampai dimaafin ya Mbak Cut ya, Mbak Cut Intan Nabila. Jangan ya dek ya, jangan dimaafin cowok kayak begitu. Ini juga pelajaran nih, pelajaran buat kita semua. Kalau misalnya milih laki itu aduh, kalau milih laki yang benar ya. Banyak banget tadi gue liat di komentar juga banyak yang bilang kayak kadang sifat laki-laki baru kebuka pada saat merit ya kan. Makanya itulah dibutuhkan insting dan feeling seorang perempuan. Apakah ini laki-laki bener-bener gitu loh. Karena kalau enggak ini seumur hidup loh dek ya. Ya jadi kayak nikah ini seumur hidup ya dek ya. Jangan sampai pilih laki-laki macam Cunguk kayak gitu yang mukanya jelek, kelakuannya lebih busuk lagi. Kawal terus kasus ini, gue bakal update terus ini gimana kelanjutannya. Karena kayak jangan sampai lepas, jangan sampai lolos ya. Dan satu lagi, jangan sampai balikan nih. Kalau sampai balikan dan yang ngamuk bukan cuma 1-2 orang, satu Indonesia. Kan lari deh Mbak Nabila ya, lari Mbak Intan. Kak Nabila, kakak harus kuat ya. Kakak harus cerai dulu sama dia dan masukin dia ke penjara. Mungkin dari video tadi kalian udah mulai mengerti ya kenapa banyak cewek di luar sana yang masih single yang takut untuk menikah. Ya itulah alasannya, karena nggak semua pria itu pantas untuk menjadi seorang suami atau seorang bapak. Dan buat Kak Nabila kak, gue mohon banget ya, kalau bisa lo cerai kak, beneran. Gue nggak mau, gue sedih. Gue nggak kenal lo siapa, gue juga bukan siapa-siapanya lo, beneran.
cuman gue sedih Kak ngeliat lo tuh diperlakukan seperti itu sama laki lo. Gue nggak rela, beneran gue nggak rela ada cewek di dunia ini yang ngerasakan hal itu gitu. Gue nggak rela. Jadi cewek yang ada di video tersebut itu adalah seorang selebgram, namanya itu Cut Intan Nabila. Dia itu tuh udah berumah tangga sama suaminya itu selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun pernikahannya Kak Nabila ini, ternyata si suaminya ini sering banget selingkuh. Selingkuhnya itu bahkan sama cewek-cewek yang berbeda, lo bayangin. Bahkan sempet ada temennya Kak Nabila sendiri jadi selingkuhannya. Udah gitu dia KDRT kan, lo lihat sendiri video yang tadi, dia KDRT-nya tuh kayak gimana. Bahkan dia sampai rela si anaknya yang baru lahir itu. Gue rasa lakinya tuh sakit deh, karena apa kok tega-teganya dia anak dia sendiri. Ini foto pelaku ya, gue nggak akan kasih tahu nama IG-nya apa karena nanti banyak banget yang bikin IG palsu. Cukup lo ludahin, lempar batu atau nggak lo santet tuh pakai fotonya tuh. Bertahan karena anak juga bukan pilihan yang benar, karena anak tuh nggak bakalan bahagia dan merasa bersalah. Nggak terbendung lagi ya gimana emosi gue sama tuh laki. Gue cuma berharap Kak Nabila please keluar dari zona merah itu dan mulai fokusin kebahagiaan lo sama anak-anak lo Kak, please banget. Kenapa lah ya muka-muka yang kayak gini nih pasti berakhir kasar, tukang selingkuh, pokoknya nggak tahu diri lah gitu ya. Jadi ini buat kalian perempuan yang mau nikah, please sekali lah kalau misalkan dari pacaran aja kalian udah tahu laki-laki tuh kasar, tukang selingkuh, jangan kalian lanjutkan ya. Ini buat Cut Intan ya, Cut Intan Nabila, semoga kamu kuat, semoga kamu cepet recovery-nya, cepet move on-nya, dan satu hal lagi, jangan cabut laporan ya. Karena laki-laki kayak gini, mau kita berharap kayak gimana pun, kok udah kasar, udah selingkuh, udah nggak akan ada obatnya ya, kecuali kita tinggal ya. Nggak ada cerita lagi-lagi itu bakal dia berubah, mau jadi bisanya dia nanti berubah gini-gini, nggak ada ya. Orang sama kalian aja dia setega itu loh, mukulin kalian aja setega itu. Jadi nggak usah berharap. Ini orang-orang yang berharap laki ini bakal berubah, nggak ada. Apalagi misalkan yang masih pacaran, jangan sampai nikah please ya. Nggak akan ada laki-laki kasar dan tukang selingkuh itu berubah. Kalau bukan dari dirinya kali itu nggak akan mungkin ya. Jangan berharap ibaratnya dia bakalan begini begitu, nggak ada. 1001 laki-laki yang bakal berubah setelah melakukan kesalahan. Apalagi Intan nunggunya udah 5 tahun kan. Jadi jangan sampai ada Intan-Intan yang lain di luar sana. Jadi kalian kalau udah tahu hubungan kalian tuh nggak sehat, tinggalkan, jangan dilanjutkan ya. Anak kalian nggak akan bahagia kalau ibunya menderita. Oke? Itu aja pesan dari aku. Jangan lanjutkan kalau hubungan kalian itu nggak beres. Mendingan lari, lepaskan ya. Atau misalkan udah terlanjur menikah, laporkan apa yang kalian rasakan ke pihak berwajib atau terlebih dahulu ke keluarga kalian ya. Kebahagiaan kalian tuh jauh lebih penting daripada mempertahankan orang yang gak mau bahagia sama kalian. Gak usah ya. Anak kalian tuh gak akan bakalan senang kalau ibunya menderita. Oke, bye. Oke guys, akhirnya pelaku udah tertangkap ya. Man of the day udah tertangkap. Pasti kita semua udah rasa lega dan kita juga gregetan. Pengen banget si orang ini supaya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Jadi si pelaku ditangkap di sebuah hotel di daerah Jakarta Selatan gitu. Gua lihat kamarnya itu cukup mewah ya gitu untuk orang yang katanya ya seliweran di X ya. Orang-orang kasih screenshotan bahwa dia tuh sebenarnya ada berniatan untuk kabur ke Surabaya. Katanya begitu. Berniat untuk kabur ke Surabaya. Baru setelah itu muncul lagi nih witness-witness lainnya atau orang-orang lain yang speak up bahwa si orang ini pun ternyata bermasalah dalam bisnisnya. Dia punya hutang sampai miliaran rupiah, ada juga yang ratusan juta. Jadi kalau dia total-total nggak tahu berapa gitu ya. Dan orang ini tuh pernah sampai bermasalah dihukum, tapi entah kenapa jadi dia yang lebih galakan daripada orang yang ngutangin gitu. Jadi ini adalah kasus dimana orang yang ngutang lebih galak daripada yang ngutangin ya. Ini nih si pelaku ini nih. Jadi dengan momen seperti ini ya, tentu aja para orang-orang yang speak up itu merasa seperti lega gitu ya, karena ngerasa kayak nah itu kan karma lu gitu, karena lu udah nyakitin banyak orang jadi lu kayak gini deh dapatnya. Mereka aja bahkan nggak menyangka bahwa si orang ini kan terkenal kayak alim-alim kayak gitu ya, katanya sih begitu. Tapi kalau ternyata dia bisa sanggup melakukan itu sama istrinya gitu.
selain melakukan KDRT berulang-ulang kali, bahkan si istrinya aja bilang dia punya puluhan video bukti KDRT. Bayangin, puluhan. Berarti kan sering banget ya. Dan dia juga melakukan perselengkian dengan banyak wanita, termasuk temen-temen istrinya sendiri. Gila. Padahal istrinya udah dikasih spek bidadari kayak gitu guys, masih tetap gak cukup juga. Gue udah gak ngerti lagi jalan pikiran laki-laki zaman sekarang. Ya intinya dia udah ketangkep, ya kita terus kawal supaya dia mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Dan untuk kalian di luar sana, para wanita yang sekarang sedang menjalani kehidupan yang kurang lebih mirip sama Cut Intan, tolong speak up juga lah. Jangan mau hidup seperti itu ya, hidup cuman sekali.